Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan masuk pada potongan ayat berikutnya, yaitu ayat 109 sampai 110 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Banyak dari ahlul kitab yang berangan-angan seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir lagi. Kenapa mereka berkeinginan demikian? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad dari diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah mereka dan berlapanglah dada hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat, tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian, kalian akan dapati di sisi Allah balasannya. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini ayat kembali bercerita tentang orang-orang Yahudi yang berkeinginan untuk agar orang-orang beriman, yaitu kaum muslimin, kafir kembali. Kafir kembali maksudnya mundur kembali menjadi musyrikin. Mereka ingin orang kaum muslimin musyrik lagi seperti dahulu. Kenapa mereka demikian? Karena mereka hasad. Hasad dari diri mereka. Padahal mereka sudah tahu kebenaran. Maka Allah perintahkan kepada Nabi dan para sahabat, maafkan mereka. Itu enggak usah digubrisin, maafin, fa'fu, wasfahu, dan berlapang dada. Ya, sampai Allah datangkan keputusannya. Sungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan fa'fu, yaitu maafkanlah, wasfahu itu lebih tinggi daripada kata maafkan. Disebutkan oleh para ahli bahasa, kalau fa'fu yaitu maafkan, jangan kau beri hukuman kepada orang yang bersalah kepadamu, itu namanya al-afu, hapuskanlah kesalahannya. Kalau safhu yaitu berpalinglah, yaitu kata Al-Qurtubi, menghilangkan yang tersisa dalam dada, bukan hanya sekedar memaafkan tapi yang di dalam dada dibuang, yaitu benar-benar berlapang dada. Atau ada yang mengatakan wasfahu dari as-safhu, yaitu safatul unuq, yaitu ketika orang wasfahu yaitu palingkanlah lehermu, yaitu jangan kau pedulikan, jangan kau gubris, bukan sekedar kau maafkan tapi jangan kau ingat-ingat lagi kesalahannya seakan-akan sudah kau lupakan dari dadamu. Yaitu Allah menyuruh memaafkan dan lebih dari sekedar memaafkan. Jadi ini sama seperti dalam surat An-Nur, Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya memaafkan dan berlapang dada. Bukan sekedar memaafkan tapi juga berlapang dada, tidak mencela. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Bersikaplah demikian, jangan gubrisi cita-cita mereka agar kalian musyrik, karena ketika mereka sudah bercita-cita, berangan-angan, mereka akan melakukan berbagai macam usaha agar kaum muslimin bisa murtad kembali. Dan itu dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Oleh karena orang Yahudi, mereka ingin kaum muslimin rusak. Tidak harus jadi Yahudi, dan mungkin mereka tidak mau orang-orang jadi Yahudi karena mereka mempertahankan ras mereka. Orang paling fanatik, paling rasis itu adalah apa? Orang Yahudi. Tapi mereka ingin kaum muslimin rusak. Rusak dengan tontonan, rusak dengan apapun, dengan narkoba, dengan apapun. Mereka berusaha merusak. Merusak dari sisi akhlak atau merusak dari sisi akidah. Bagaimana kaum muslimin bisa musyrik lagi. Bagaimana kaum muslimin bisa musyrik. Mereka tidak suka lihat kaum muslimin beriman. Kenapa? Karena mereka tahu kaum muslimin lebih afdal dari mereka, karena kaum muslimin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak suka. Maka ketika mereka melakukan berbagai macam kegiatan untuk memurtadkan kembali atau mengembalikan kaum muslimin kepada kesyirikan, tentunya ini mengganggu kaum muslimin. Tapi Allah mengatakan fa'fu wasfahu, maafkan, berlapang dada sampai datang keputusan Allah. Taib,
kita akan menyebutkan faedah-faedah kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fihi masail. Dia sebutkan sekitar ada 17 faedah. Faedah yang pertama, beliau berkata, al-ula kaunu unasin yantasibuna ilal ilmi wad din yajri minhum hadha amdan jara'atan 'ala Allah wa ma aktsara man yunkiru hadha. Kata beliau, ada orang-orang yang berafiliasi kepada ilmu dan agama, yaitu maksudnya ahlul kitab. Allah mengatakan ya ahlul kitab, ahlul kitab. Ahlul kitab kalau bahasa kita ya ahlul, kalau orang Islam ahlul Quran. Kalau ada orang dipanggil ahlul Quran berarti punya ilmu enggak? Punya ilmu. Kira-kira demikianlah. Jadi ketika Allah panggil mereka ahlul kitab, sebenarnya itu ada pujian. Pujian agar mereka kembali kepada kitab mereka. Artinya mereka punya ilmu. Kenapa kalian tinggalkan ilmu kalian? Ya. Beda dengan ketika Allah panggil ya Bani Israel, ya Bani Israel. Ketika Allah panggil ya ahlul kitab, ya. Allah menyebut mereka dengan 3 sebutan. Yahud biasanya Allah cela kalau sudah sebut apa? Yahudi. Kalau Bani Israel Allah ingatkan tentang mereka adalah anak-anak seorang nabi yang mulia, yaitu Israel Nabi Yakub alaihissalam. Kalau mereka dipanggil ahlul kitab, sebenarnya itu adalah pujian bagi mereka agar mereka kembali kepada kebenaran karena mereka punya ilmu. Jadi ketika Allah mengatakan wadda katsirum min ahlil kitab, banyak dari ahlul kitab, maka ini menunjukkan mereka berafiliasi kepada ilmu, kepada Taurat, kepada agama. Tetapi meskipun mereka beragama, berafiliasi kepada ilmu, yajri minhum hadza amdan. Mereka nekat melakukan ini, menolak kebenaran, padahal mereka tahu mereka salah. Mereka menolak kebenaran padahal mereka tahu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Amdan, sengaja mereka melakukan hal tersebut jara'atan 'ala Allah, karena berani menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsara man yunkiru hadza, dan betapa banyak orang yang mengingkari hal ini, yang mengingkari hal ini. Baik, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala menyebutkan ya bahwasanya seseorang memiliki ilmu tidak mengkonsekuensikan dia akan menerima semua kebenaran. Bahkan dia sudah tahu kebenaran, dia sengaja melawan kebenaran tersebut meskipun dia sudah punya ilmu. Kenapa? Karena hasad, karena dunia, karena banyak hal. Sebenarnya dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menjual ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menafsirkan ayat Allah sembarangan, mereka menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka ngarang-ngarang ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka tahu kebenaran, mereka sengaja tolak. Kenapa? Karena hasad, karena dunia. Karena hasad atau karena dunia. Dan ini mungkin terjadi bagi orang yang memiliki ilmu, nekat menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, wa ma aktsara man yunkiru hadza. Betapa banyak orang yang mengingkari hal ini. Ya. Allah alam apa maksud beliau banyak orang yang nekat melakukan seperti ini. Ya, dan itu mungkin saja karena Rasulullah telah mengabarkan bahwasanya akan ada dari umat ini yang mengikuti jalan-jalan dan sunnah-sunnahnya orang Yahudi dan Nasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran zira'an zira'an hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti metode-metode langkah-langkah orang-orang terdahulu yaitu Yahudi dan Nasara. Shibran shibran itu persis, shibran shibran sama persis, zira'an zira'an, zira' persis. Dalam riwayat yang lain hadwal kudzati bil kudzah, seperti anak panah yang ada di belakangnya dikasih buluh supaya seimbang, yaitu seperti bulu yang satu dengan bulu yang lainnya. Ya, persis. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai kalau mereka masuk dalam lubang dhab yang sempit dan berkelok-kelok, la dakhaltumu, kalian pun akan ikut masuk. Itu semangat bagaimana kaum muslimin meniru orang-orang terdahulu. Artinya Syekh mengatakan atau Nabi mengingatkan, kalau ada di antara orang Yahudi yang nekat menolak kebenaran karena dunia atau karena hasad, maka akan ada dari ulama yang seperti itu juga. Yang seperti itu juga. Jadi jangan aneh. Karena sunnah-sunnah orang terdahulu diikuti oleh kaum muslimin. Jadi seorang memiliki ilmu tidak menjamin bahwasanya dia pasti mengikuti kebenaran. Tidak menjamin. Karena kalau hatinya busuk bisa jadi dia tahu kebenaran, dia tetap menolak. Dia tetap menolak. Sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi. Dan saya katakan Yahudi melakukan banyak
Mereka jual ayat-ayat Allah ya. Ya, mereka tafsir sembarangan supaya dapat fulus ya, supaya dapat pengagungan. Mereka karang-karang ayat supaya menyenangkan para pembesar-pembesar Bani Israel. Mereka menyembunyikan ayat juga supaya menyenangkan pembesar-pembesar Bani Israel. Ya, di antaranya mereka menolak kebenaran ya, karena hasad. Taib, ini yang faedah pertama. Faedah yang kedua, ats-tsaniyah tanbih ala kathrati hadzal sinfi. Peringatan akan banyaknya model yang seperti ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan, Allah tidak menyebutkan secara totalitas, Allah mengatakan banyak. Allah tidak mengatakan semua ahlul kitab berangan-angan kaum mukminin murtad kembali. Tidak, Allah tidak mengatakan. Allah mengatakan wadda katsir, banyak, itu banyak. Bukan mayoritas juga. Kalau aktsar maknanya mayoritas. Kalau katsir maknanya banyak. Kalau kullu maknanya semua. Di sini Allah menggunakan lafal katsir, yaitu banyak. Ini di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati mereka. Bahwasanya ahlul kitab tidak satu model, bermacam-macam. Bahkan sebagian mereka Allah puji seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ahlil kitab man in ta'manhu bidinarin yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bidinarin." Di antara ahlul kitab ada yang kalau kau titipkan harta banyak, mereka akan kembalikan amanah. Ada yang kau titipkan 1 dinar, mereka tidak kembalikan. Ya, kecuali kau tongkrongi. Ya. Jadi Allah menyebutkan ahlul kitab juga bermacam-macam. Nah, ini tidak semua ahlul kitab ingin kaum muslimin murtad. Tapi banyak di antara mereka seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan Allah adil dalam mensifati mereka. Ya. Kalau bilang, Ustadz ada ahlul kitab yang baik. Ya memang tidak semua, tapi banyak. Banyak yang enggak baik ya. Ya. Taib, karena Allah mengatakan wadda katsirum min ahlul kitab. Banyak dari ahlul kitab. Demikian juga ketika kita, ini pelajaran bagi kita, ketika kita mensifati misalnya suatu kelompok atau suatu suku misalnya. Jangan kita sifati secara totalitas. Kita bilang banyak di antara mereka atau sebagian mereka. Sehingga kita tidak terjatuh dalam kebohongan. Ya, lafal kita hati-hati. Mereka semuanya seperti itu. Padahal tidak semuanya seperti itu. Siapa yang bisa menjamin semuanya seperti itu kan? Belum tentu. Ya. Di antara mereka ada yang jahil, di antara mereka ada yang ini, di antara mereka yang kejam, di antara mereka orang kafir juga macam-macam. Yahudi juga macam-macam. Yahudi juga macam-macam. Ada yang Zionis, ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam ya. Tapi banyak mereka yang bejat, intinya begitu. Taib. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, kaunul muntasib ilal ilmi yatamanna idlala ghairihi idza ajiza anhu. Bahwasanya ada sebagian orang yang berafiliasi kepada ilmu seperti Yahudi, berangan-angan bisa menyesatkan selainnya. Ya, dia ingin tampil sendiri, yang lainnya jangan seperti dia. Dia ingin ahlul kitab hanya predikat buat dia, yang kalau kaum muslimin jangan sampai ahlul Quran karena sama-sama kitab, dia ingin tampil sendiri. Ketika dia tidak berhasil menyesatkan rivalnya atau saingannya, maka dia berangan-angan. Jadi kalau tidak berhasil secara eksekusi, tidak bisa berhasil menyesatkan dia, angan-angan tetap ada. Ini menunjukkan busuknya hati. Tidak berhasil, angan-angan tetap berjalan. Apakah Yahudi berhasil mengembalikan kaum muslimin kepada kesyirikan? Enggak. Dahulu kan Yahudi tinggal bersama kaum Ansar ketika kaum Ansar masih musyrik, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj di kota Madinah. Kenapa Yahudi sengaja tinggal di kota Madinah? Karena mereka tahu dalam Taurat, dalam Injil, bahwasanya akan ada nabi terakhir yang akan berhijrah di tempat yang banyak kormanya, di Hijaz. Sehingga mereka tahu tempat tersebut adalah kota Madinah. Sehingga mereka puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun nunggu di situ sampai datang nabi tersebut. Dan mereka sering bertengkar sama orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang suku Aus dan suku Khazraj, mereka sering tengkar. Mereka pendatang tapi mereka sering tengkar sama Akamsi di situ. Akamsinya siapa? Kaum Ansar waktu masih musyrik. Dan mereka berkata sesumbar, akan sebentar lagi akan datang seorang nabi, la naqtulannakum ma'ahu qatla Ad. Kami dan dia akan menghabisi kalian sebagaimana dibasminya kaum Ad. Jadi mereka sering sesumbar. Ternyata datang nabi tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya orang-orang
Ansar atau suku Aus, suku Khazraj masuk Islam. Ketika masuk Islam, mereka ingin suku Aus, suku Khazraj musyrik lagi seperti dulu. Mereka berusaha untuk musyrikan mereka, namun tidak berhasil. Ketika tidak berhasil membuat mereka musyrik kembali, mereka tetap berangan-angan. Nah, ini bahwasanya ini menunjukkan busuknya hati. Kalau tidak berhasil, angan-angan tetap berjalan. Ya, angan-angan ini berdosa. Angan-angan keburukan dosa atau tidak? Dosa. Islam mengatur angan-angan, tidak boleh orang sembarang berangan-angan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Sungguhnya dunia itu untuk 4 model manusia. Yang pertama, orang diberi ilmu, diberi harta, maka dia menginfakkan hartanya dengan ilmunya di jalan kebaikan. Orang kedua, orang diberi ilmu tidak punya harta. Dia mengatakan, seandainya laukana limal misla fulan, la anfaqtu misla ma anfaqa fulan atau kama qala. Seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan berinfak seperti si fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dia dengan niatnya tersebut pahalanya sama. Angan-angannya dapat pahala karena angan-angan kebaikan. Kemudian kalau orang ketiga yang buruk, yang tidak punya ilmu, punya harta, dihabiskan hartanya untuk hal yang tidak benar. Yang lebih buruk daripada itu, enggak punya harta, dia bilang kalau saya punya harta saya ingin foya-foya. Kata Nabi, dia dan angan-angannya tersebut dosanya sama. Oleh karenanya Islam mengatur sampai angan-angan pun enggak boleh sembarangan. Maka mereka meskipun tidak berhasil mengembalikan suku Ansar kepada kesyirikan, tapi mereka punya angan-angan yang buruk, dan angan-angan ini adalah dosa yang dosanya berjalan terus bagi mereka. Yang berikutnya, yang keempat. Faedah yang keempat, ar-rabi'ah, anna sabab hadzal amr al-gharib huwa al-hasad, la khaufu madarratin wa la talabu maslahatin. Sungguhnya sebab angan-angan aneh ini tidak lain kecuali karena hasad. Kenapa mereka punya angan-angan yang aneh, ingin kaum mukminin musyrik kembali? Padahal mereka tahu kaum mukminin di atas tauhid, di atas kebenaran. Padahal mereka tahu nabinya kaum mukminin itu yang mereka nanti-nantikan selama ini. Aneh. Tidak ada kemudaratan yang mereka khawatirkan, dan tidak ada mereka cari maslahat dengan angan-angan tersebut. Apa masalah dunia yang mereka dapat? Tidak ada. Kenapa mereka berangan-angan suatu angan-angan tersebut tidak menghilangkan kemudaratan? Tidak. Tapi yang menyebabkan mereka punya perbuatan yang aneh ini adalah karena hasad. Padahal tidak ada maslahat yang mereka dapatkan. Dan tidak mudarat yang mereka tinggalkan. Justru kalau mereka masuk Islam, mereka dapat maslahat. Mereka dapat pahala 2 kali, seperti Nabi ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius. Rasulullah berkata, "Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain." Masuk Islamlah engkau, kau akan selamat dan Allah akan berikan kau pahala 2 kali. Pahalamu ketika Nasrani dapat pahala, dan beriman kepadaku dapat pahala juga. Itu apa yang telah kau lewati selama ini, tidak ada yang sia-sia. Jadi dapat kemaslahatan. Maslahatan akhirat dapat. Seandainya Yahudi semua masuk Islam, apakah keyahudian mereka sia-sia? Tidak, mereka dapat pahala. Karena mereka ahlul kitab. Terus mereka dapat pahala double, itu pahala akhirat. Dunia mereka akan mulia. Rasulullah pasti memuliakan mereka. Sementara mereka masih Yahudi saja, Rasulullah pergauli mereka dengan baik, memperlakukan mereka, mensikapi mereka dengan baik. Apalagi kalau mereka masuk Islam. Tentu mereka akan mulia karena mereka di antara mereka ada yang punya ilmu-ilmu tentang masa lalu. Tentang ilmu-ilmu Taurat. Dan ini tentu akan menambah khazanah ilmiah mereka. Mungkin di antara mereka kalau ada yang Islam bisa jadi ulama. Artinya dunia juga mereka dapatkan. Akhirat mereka dapatkan. Itu yang ditawarkan Nabi kepada Heraklius. Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam kau akan selamat. Tetapi mereka enggan. Karena hasad. Karena ternyata mereka ini hasad karena mereka rasis, manusia paling rasis di alam semesta ini apa orang? Yahudi. Ngalahin rasisnya kita. Mereka paling rasis. Ngalahkan rasisnya orang kulit putih, orang Eropa, atau masing-masing kita banyak orang rasis. Rasisnya Arab pun masih kalah, rasisnya suku ini pun masih kalah. Rasis banyak orang yang mungkin punya rasisme suku-suku. Kita tahu namanya fanatis golongan, kata Nabi tidak hilang. Ya.
bahwasanya 4 perkara yang tidak hilang pada umatku, di antaranya fanatisme, yaitu rasisme ya. Ta'an fil ansab, ya. Fakhru bil ahsab, itu mencela nasab. Mencela nasab itu apa? Rasis. Yang paling rasis adalah Yahudi. Makanya ketika Nabi tersebut ternyata dari orang Arab, maka mereka pun tidak terima. Mereka tidak terima. Makanya saking tidak terima Nabi Arab, sampai kisah Nabi-Nabi Arab yang sebelum Nabi Muhammad hilang dari Taurat, yaitu Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi Hud dan Saleh dari orang Arab. Suku Ad, suku Samud itu suku Arab. Ternyata di Taurat tidak ada cerita kisah Nabi Hud dan Nabi apa? Saleh. Karena kalau ada kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, kita bisa bantah mereka. Nabi Arab itu bukan Muhammad. Ini Muhammad bukan saja. Sebelumnya juga sudah ada Nabi Arab. Jangan heran. Sebelum Muhammad sudah ada Nabi Arab sebelumnya. Itu Nabi Saleh sama Nabi apa? Hud. Tapi untuk sempurna menolak Nabi Arab, hilanglah kisah Nabi siapa? Hud dan Nabi Saleh. Padahal Nabi Musa dalam Al-Quran berkata kepada Bani Israel, dalam surat Ibrahim, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhi wa adi wa samud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Nabi Musa berkata, tidakkah telah datang kepada kalian kabar-kabar kaum-kaum sebelum kalian, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Berarti Nabi Musa pernah cerita enggak tentang kaum Ad, kaum Samud? Pernah dalam surat Ibrahim, tapi dalam Taurat enggak ada cerita Nabi Hud, Nabi Saleh enggak ada. Karena itu Nabi Arab. Jadi karena mereka anti Arab. Mereka anti Arab. Yang baik di antara mereka sampai sekarang masih ada. Mereka bilang Muhammad Nabi, tapi untuk orang Arab. Bukan untuk orang Bani Israel. Ini baik di antara mereka. Tidak mengingkari. Ada yang mengakui, di YouTube juga ada. Mereka mengakui, benar Muhammad sepupu kita. Dari Ismail. Ismail sepupunya kita. Kita dari Ishak, sepupu Ishak siapa? Ismail, atau bukan sepupu, apa namanya, saudara lain ibu ya. Kemudian Yakub adalah sepupunya Ismail. Jadi kita sepupuan sebenarnya. Karena Yakub bin Ishak, Ismail bin Muhammad keturunan dari Ismail. Ya. Tapi begitu. Jadi Muhammad hanya untuk orang-orang Arab. Taib. Al-khamisah yang kelima, annal muntasiba ilal aqli wal ilmi qad yas'a fima ya'lamu annahu maslahatun lidunyahu liyuzilahu. Ada orang yang disebut berakal seperti orang Yahudi, bahkan berilmu sehingga disebut ahlul kitab. Terkadang berusaha pada perkara yang dia tahu ya, bahwa ini maslahat dunianya, tapi dia malah menghilangkan maslahat tersebut. Wa fima ya'lamu annahu madarratun lidunyahu liya'tiya bihi, dan dia tahu ini mudarat bagi dunia tapi dia melakukannya. Tidak lain karena hawa nafsu. Maksudnya Syekh mengatakan aneh, ada orang berilmu, berakal, tahu ini maslahat untuk dia tapi dia buang. Tahu ini mudarat malah dia lakukan. Padahal dia tahu kalau dia ini maslahat tapi dia buang, dia tahu ini mudarat dia malah melakukan. Itulah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pintar atau tidak? Pintar. Pintar. Mereka, teknologi mereka tinggi. Penemuan mereka banyak. Sutradara terkenal juga apa orang? Yahudi ya. Mereka hebat-hebat. Mereka yang mengatur ekonomi dunia. Mereka pintar-pintar. Cerdas-cerdas. Tapi kepintaran mereka karena hasad yang luar biasa, mereka nekat menghilangkan maslahat mereka dan nekat melakukan mudarat karena hasad. Terus saya katakan tadi, jika mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka diuntungkan. Secara dunia, mereka akan terhormat tinggal di Madinah, mereka yang sudah menguasai pasar. Mereka di pasar ada pasar Bainu Qainuqa, pasarnya Yahudi. Mereka yang punya uang, kalau mereka beriman mereka akan diuntungkan dunia dan juga akhirat apalagi. Tapi karena hasad akhirnya mereka nekat membuang kemaslahatan duniawi mereka dan mereka nekat untuk mendatangkan kemudarat untuk dunia mereka. Mereka tahu kalau mereka kufur kepada Nabi Muhammad akan datang suatu saat akan berperang. Dan kalau berperang sama Nabi ya kemungkinan besar kalah. Tapi mereka mungkin siapa tahu menang. Siapa tahu menang karena nenek moyang kita dulu pernah bunuh Nabi. Siapa tahu Nabi ini juga kita bisa bunuh. Tentunya mereka tahu dalam Taurat bahwasanya Nabi terakhir pasti berjaya. Mereka tahu atau tidak kira-kira? Tahu. Berarti kan spekulasi tingkat tinggi. Karena mereka sudah dapat kabar Nabi terakhir ini akan berjaya, akan berjuang, akan berjihad, akan.
Tapi mereka nekat melawan. Akal mereka tidak pakai lagi. Semuanya karena hasad. Makanya ketika Nabi datang kota Madinah di Kuba, maka bapaknya Sofiyah yaitu Huyai bin Akhtab dan pamannya Sofiyah, pagi-pagi, subuh pagi masih remang-remang, mereka udah pergi ke Kuba untuk ngecek Nabi tersebut. Kemudian mereka pulang sore-sore. Mereka pergi semangat, pulang dalam kondisi lemes. Maka pamannya Sofiyah berkata, bagaimana? Huwa, apakah itu Nabi yang kita tunggu-tunggu? Maka kata Huyai bin Akhtab, huwa, itulah Nabi yang kita tunggu-tunggu. Wama mauqifuka minhu. Terus bagaimana sikapmu? Adawatuhu wallahi, ya, saya akan terus memusuhi dia seumur hidup saya. Padahal itu Nabi yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Hasad. Kemudian orang nekat ngelawan Nabi. Ya, ini utusan Tuhan nekat. Spekulasi sangat tinggi. Dan saya yakin mereka tahu berita-berita tentang Rasulullah. Rasulullah akan datang dan akan berjuang dan akan berjaya. Mereka tahu itu semua. Ya, tapi namanya setan datang kemudian membuat mereka melakukan di luar nalar yang sehat. Padahal mereka orang-orang yang berakal, orang yang cerdas. Maka sini saya mengatakan ini perkara yang gharib tadi. Ana sabab hadzal amril gharib, ini perkara yang aneh yang mereka lakukan. Ini aneh. Kenapa? Tidak lain karena hasad. Karena hasad. Makanya kita sudah sebutkan hasad yang paling parah yaitu hasadnya iblis, bukan berarti harus menggantikan posisi orang tersebut yang sedang dapat nikmat. Tapi terkadang tidak usah dapat nikmat, tidak apa-apa, yang penting sama-sama susah. Ada orang miskin hasad sama orang kaya, bukan dia bilang saya yang kaya, kau yang miskin. Enggak. Dia bilang yang penting kita sama-sama miskin. Kalau kita sama-sama miskin, saya bahagia. Nah, itu hasad yang paling parah. Hasad di bawahnya itu menggantikan posisi tadi. Kau direktur, kau mati, saya jadi ganti direktur. Itu hasad biasanya begitu. Tapi ada yang lebih parah, menunjukkan busuknya hati. Dia tidak perlu mendapatkan nikmat tersebut. Yang penting orang itu sama-sama menderita seperti saya. Ini padahal bahaya. Mereka ingin kaum muslimin musyrik lagi. Seperti mereka sama-sama musyrik. Biar sama-sama masuk neraka. Cuma subhanallah mereka punya akidah yang rusak. Kenapa mereka nekat melawan Nabi? Mereka tetap bersih, kukuh di atas kesyirikan. Karena mereka kata Allah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kalau kami pun masuk neraka cuma beberapa hari, aman. Itu yang buat mereka nekat melakukan apa? Perlawanan kepada Nabi. Karena mereka punya akidah bahwasanya kalaupun masuk neraka cuma sebentar. Karena Tuhan mereka mungkin rasnya Yahudi. Bagi mereka Tuhannya Yahudi. Seakan-akan selain Yahudi Allah bukan Tuhan selain apa? Yahudi. Jadi Tuhan sayang sama kita, kalau kau pun masuk neraka cuma beberapa hari. Tapi kita pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka, aman. Cuma beberapa hari. Nah, ini buat mereka nekat untuk melakukan apa? Keburukan. Ini akidah punya pengaruh luar biasa. Kalau seorang yakin masuk surga, nekat maksiat enggak? Kalau orang yakin masuk surga, nekat maksiat? Nekat, kalau yakin masuk surga, mati enggak ada masalah masuk surga. Makanya orang nekat melakukan maksiat. Kalau yakini bahwasanya seluruh dosa sudah diampuni, sudah ditebus, kira-kira mungkin dosa sudah ditebus, aman. Kalau ada guru bilang, tenang, nanti saya jamin kau, sebelum saya masuk surga, kau dulu masuk surga. Murid-muridnya fanatik sama gurunya. Kenapa? Kita sudah dijamin sama guru, sebelum dia masuk surga kita duluan. Sudah tulis di akta notaris enggak? Jangan-jangan dia lupa nanti di hari kiamat. Seperti ini yang buat orang fanatis nekat karena ada jaminan-jaminan. Nah, orang-orang Yahudi yakin pasti masuk surga. Ya, dan kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari. Makanya saya pikir gimana mereka bisa melakukan perkara yang nekat seperti ini, tidak lain ada keyakinan yang rusak. Itu kalaupun kita masuk neraka hanya sebentar. Baik. Fa innahum ya'lamuna anna zawal al-mafasid wa husul al-masalih fi hadzal din. Padahal mereka tahu bahwasanya kalau dengan Islam mendapatkan banyak maslahat dan banyak mafsadah yang bisa dihilangkan dengan agama Islam.
Wa kanu yastaftihuna bihi qabla maji'ihi. Dan mereka sudah sesumbar sebelumnya. Kalau datang Nabi terakhir, kami akan habisin kalian. Kami akan habisin musuh-musuh Nabi tersebut. Lanaqtulannakum qatla'at. Kami akan habisi kalian sebagaimana kaum Ad dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah yakin dengan hal tersebut. Bahkan mereka sesumbarkan. Mereka dengang-dengungkan sama orang. Setiap ribut sama Akamsi, suku Aus, suku Khazraj, mereka bilang begitu. Sebentar lagi kalian habis, sebentar lagi kalian mampus, sebentar lagi Nabi datang, kalian mampus. Jadi mereka ngomong itu yakin atau tidak? Yakin. Berarti mereka yakin kalau beriman dengan Nabi tersebut pasti dapat maslahat, pasti dapat kemenangan. Tapi ketika datang Nabi tersebut, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Kata Allah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika datang Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang telah mereka yakini, yang dikabarkan dalam Taurat. Wa kanu min qablu yastafina alladziina kafaru, dan sebelumnya mereka sesumbar terhadap Akamsi. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika datang yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka tahu, kafaru bih, justru mereka kafir. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang kafir. Inilah di antara sebab kenapa suku Aus, suku Khazraj cepat masuk Islam, karena mereka sering dengar sesumbarnya Yahudi. Ketika datang Nabi Muhammad, mereka bilang, loh, ini yang sering tetangga kita ngomongin. Ayo kita duluan masuk Islam sebelum mereka. Akhirnya mereka masuk Islam, Yahudinya enggak mau. Jadi maksud saya mereka tahu Islam itu mendatangkan maslahat. Mereka tahu Nabi ini akan menang. Tapi mereka karena hasad, mereka tinggalkan. Falamma alaman dhalamahum. Falamma ja'ahum hamalahumul hasadu ala ma dzukir. Ketika datang Nabi tersebut, hasad membuat mereka nekat meninggalkan kemaslahatan, nekat mendapatkan kemudaratan demi memuaskan hasad mereka. Luar biasa. Hasad ini luar biasa. Hasad itu sangat luar biasa. Maka ini hal yang menakjubkan yang dilakukan oleh mereka. Taib as-sadisah, yang keenam, anal hasad qad yakunu sababan lil kufri kama waqa'a li haula'i wa li iblis. Hasad adalah terkadang menjadikan seorang terjerumus dalam kekufuran sebagaimana yang terjadi pada orang Yahudi dan iblis. Iblis tadinya beriman. Iblis dari jin, kana minal jinni. Dia dari bangsa jin, dia bukan dari golongan malaikat. Tapi karena dia makhluk yang soleh, jin yang berilmu, maka dia mainnya sama malaikat. Dia sering kumpulnya dengan apa? Malaikat. Ya. Komunitas malaikat, dia masuk situ. Circle-nya malaikat. Saking dia sering sama malaikat, makanya Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Seakan-akan iblis dari malaikat, padahal dia bukan dari malaikat. Allah tidak berfirman ketika kami berkata kepada malaikat dan jin sujudlah kepada Adam. Atau Allah tidak berfirman ketika kami menyuruh kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Iblis Allah tidak sebut. Allah hanya mengatakan ketika kami suruh malaikat sujud kepada Adam, maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Seakan-akan iblis dari kalangan apa? Malaikat. Padahal dia dari jin. Kenapa? Dia jin yang berilmu, jin yang saleh dan sudah beribadah kepada Allah mungkin ribuan tahun. Ketika datang pendatang baru yang Allah muliakan, maka dia hasad. Dia hasad. Dia tidak hasad kepada malaikat karena malaikat itu punya jenis makhluk yang berbeda, yang tidak diberi syahwat, yang memang selalu rajin, selalu semangat. Berbeda dengan jin. Jin diberi syahwat, hawa nafsu seperti manusia. Jadi makhluk baru mirip-mirip sama dia nih. Maksudnya kalau iblis bisa rajin ibadah, dia luar biasa karena memang dia asalnya punya syahwat juga. Ada rasa malasnya, ada beda dengan malaikat. Malaikat memang sudah di-setel oleh Allah pasti rajin. La yafturun, tidak pernah malas. La yas'amun, tidak pernah bosan. Nah, ketika datang suatu model makhluk yang mirip dengan dia, sama-sama punya syahwat, tapi makhluk ini dimuliakan oleh Allah. Ternyata dia diajari ilmu, diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya juga langsung di langit, kemudian disuruh masuk surga, maka iblis pun cemburu, hasad. Hasad sama pendatang baru. Maka ketika disuruh, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ma mana'aka alla tasjuda an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, dalam ayat yang lain. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api,
dan kau ciptakan dari tanah, aku enggak mau sujud. Akhirnya dia nekat kafir gara-gara hasad. Tidak mau tunduk kepada Adam alaihissalam. Dan dia tahu dia bakalan masuk neraka. Ini sama. Nekat masuk neraka, yang penting puas. Yang penting apa? Puas. Bodoh atau tidak? Bodoh. Pintar tapi bodoh. Inilah iblis. Demikian juga Yahudi. Mereka juga nekat kufur karena hasad. Padahal mereka tahu betul dengan ilmu yang jelas, tanpa keraguan bahwasanya dengan Islam mereka akan jaya. Tapi karena hasad maka mereka nekat kufur. Dan itulah yang diperbuat oleh hasad sangat luar biasa. Hasad bisa membuat orang melakukan keburukan, kezaliman. Makanya lihatlah bagaimana Qabil membunuh Habil. Gara-gara apa? Hasad. Qabil membunuh. Lihatlah bagaimana kakak-kakaknya Yusuf sampai jual Yusuf. Gara-gara apa? Hasad. Yusuf dijual harga murah jadi budak. Bayangkan, adik mereka jual, uangnya mereka ambil. Kenapa? Gara-gara hasad. Hasad mengerikan. Hasad mengerikan. Itu semua masih ringan. Yang lebih parah, hasad menjadikan kafir. Lebih parah daripada itu semua. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Kata Nabi SAW, hati-hatilah kalian dengan hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Pahala-pahala akan habis, karena orang yang hasad biasanya zalim. Sebagaimana api membakar kayu bakar cepat sekali ludes gara-gara api. Orang hasad biasanya dia tidak mungkin diam, dia pasti ada aksi, ada ekspresi. Di antaranya mungkin dia ngomong, dia rendahkan, dia jatuhkan, macam-macam lah. Sampai dia mungkin membunuh, seperti Qabil bunuh Habil, atau dia melakukan makar, atau dia kafir seperti iblis dan Yahudi. Baik, bahaya. Makanya berlindung daripada penyakit apa? Hasad. Ya. Dan berlindung dari orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasad itu nekat. Orang hasad apa? Nekat. Kemudian as-sabi'ah yang ke-7. Zikrul afwi alladhi huwa min asbabil izzi wa qahril khasmi kama warada fil hadis. Di sini Allah menyebutkan tentang memaafkan, yang dia merupakan sebab kemuliaan dan mengalahkan musuh sebagaimana dalam hadis. Allah berfirman, wa'fu wasfahu. Allah suruh Nabi memaafkan orang Yahudi tersebut dan berlapang dada. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. "Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Di sini ada 3 hal yang secara zahir adalah bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Nabi. Pertama kata Nabi, "Mana qasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Zahirnya sedekah mengurangi atau menambah harta? Mengurangi zahirnya. Tapi kata Nabi tidak mengurangi, ai zadat, akan menambah harta. Lakukan saja. Memang zahirnya mengurangi tapi ujungnya akan menambah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afnil izzan. Memaafkan secara zahir kayaknya rendah. Wah, kalah kamu. Wah, kamu memang penakut. Mungkin diomongin orang seperti seakan-akan kita kalah, tidak mampu. Seakan-akan kita lemah sehingga tidak bisa membalas. Tapi kata Nabi, justru kau maafkan akan membuat engkau mulia. Ini yang dialami oleh Nabi. Nabi memaafkan orang Yahudi dan ujungnya mereka terusir dan ada yang di antara mereka terbunuh. Mereka terhina di zaman Nabi SAW. Sebelumnya mereka menghina-hina Nabi SAW. Bahkan ingin membunuh Nabi, mencelakakan Nabi. Tapi ketika Nabi maafkan, lama-lama ternyata mereka yang kalah. Mereka yang kalah. Yang ketiga, wa ma tawadhu ahadun illa lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang merendahkan dirinya, tapi karena Allah, bukan pencitraan, kecuali Allah akan mengangkat apa? Derajatnya. Lalu orang merendah seakan-akan direndah, tapi ternyata Allah angkat derajatnya. Maka di sini Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala berkata, Allah sebutkan al-afu, memaafkan, dan dia adalah sebab kemuliaan seorang hamba. Ini butuh keyakinan. Maka dalam hidup ini sering-seringlah kita memaafkan. Padahal kalau kita balas bisa aja, tapi kita maafin aja. Maafin. Tapi maafkannya karena Allah. Maka Allah akan tambahkan kemuliaan bagi kita. Meskipun maafkan sangat sulit, karena maafkan itu ibadah yang sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena memaafkan itu ibadah yang dilakukan ketika kita dizolimi.
Dan namanya orang dizalimi itu pinginnya balas. Justru ketika kita sedang dizalimi, kita disuruh memaafkan. Karena kalau kau maafkan, kau akan mulia. Cepat atau lambat. Meskipun orang bilang, kau itu memang, kau itu lemah, kau itu penakut, kau itu pengecut, kau itu apa, itu apa. Nah, orang bilang apa? Balas dong. Enggak. Memaafkan karena Allah. Meskipun kita mampu untuk membalas. Dan Ibnu Taimiyah punya buku judulnya Qaidatun fi Sabr, saya sudah bahas 3 pertemuan, nanti bisa lihat di YouTube. 20 sebab kenapa harus memaafkan. Saya enggak mungkin ulangi lagi di sini. Karena 3 pertemuan, 3 jam. Atau bisa dengar di YouTube insyaallah taala. Di antaranya dengan maafkan bisa menundukkan musuh. Bisa menundukkan musuh dan banyak dalilnya. Taib as-saminah yang ke-8, ar-rifqu fil amr wa fi'luhu bitadarruj kama fa'ala Umar bin Abdul Aziz. Yaitu lembut dalam menghadapi permasalahan dengan bertahap, ya, tahapan tidak langsung sekaligus. Sebagaimana dilakukan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Maksudnya Nabi SAW ketika menghadapi Yahudi ada tahapan memaafkan, berlapang dada. Terus Nabi menghadapi di kota Madinah 3 kabilah. Kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadhir, kemudian Bani Quraidah. Nabi menghadapi mereka di awal dengan memaafkan. Maafkan terus sampai akhirnya mereka melanggar peraturan, akhirnya mereka diusir. Bani Qainuqa yang pertama kali diusir. Setelah itu Bani Nadhir ingin bunuh Nabi, Nabi pun maafkan. Nabi tidak bunuh mereka, Nabi pun usir mereka. Sampai akhirnya terakhir baru Bani Quraidah. Mereka berkhianat, mereka ikut Ahzab untuk menyerang Nabi padahal kondisi sangat genting. Akhirnya Nabi bunuh mereka. Kesalahan mereka berbeda-beda. Tapi ini semua dengan apa? Tahapan-tahapan. Sehingga hujah tegak bahwasanya Nabi adalah Nabi yang sangat mulia. Seandainya Nabi langsung mensikapi mereka mungkin jadi bahan gibah sampai sekarang oleh orang-orang Bani Israel kepada, Nabi kalian jahat, Nabi kalian kejam. Enggak, Nabi menghadapi dengan apa? Dengan tadarruj, dengan tahapan-tahapan, dengan memaafkan. Berapa banyak Rasulullah memaafkan mereka, tapi mereka yang kurang ajar. Kaum yang suka berkhianat, kaum yang suka melanggar janji, kaum yang suka, dan bagaimana kalau kita baca dalam sirah. Jadi 3 kabilah di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa diusir gara-gara mereka mengganggu seorang wanita dan macam-macam, melanggar perjanjian. Bani Nadhir ingin bunuh Nabi. Seperti yang sudah kita ceritakan, mereka ingin lemparkan batu kepada Nabi, terus Jibril kasih tahu. Akhirnya mereka diserang dan akhirnya mereka tidak dibunuh, mereka suruh pergi. Di antaranya bapaknya Sofiyah, yaitu Huyai bin Akhtab An-Nadhiri. Ya. Baru kemudian yang terakhir Bani Quraidah karena mereka berkhianat, sudah 2 kabilah pergi, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, tinggal mereka sekitar 700 laki-laki. Ketika diserang oleh Ahzab 10.000 pasukan, harusnya mereka membela kaum muslimin. Ternyata mereka malah berkhianat dan mereka ingin menyerang dari dalam. Ini pengkhianatan yang sangat berbahaya ketika diserang oleh musuh. Makanya ketika 10.000 berhasil pergi, Nabi menyerang mereka. Kasih hukuman yang seandainya terjadi 10.000 masuk, 700 masuk ke dalam, pasti kaum muslimin akan habis semuanya. Maka diberi hukuman yang setimpal, maka mereka pun dibunuh. Semuanya bertahap. Tapi di sini Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan tentang bagaimana sikap Umar bin Abdul Aziz ketika mengajarkan kitab dan sunnah kepada rakyatnya. Bahwasanya beliau sangat lembut dan bertahap. Disebutkan dalam kitab Al-Muwafaqat Lisyatibi, beliau berkata yuhka atau disebutkan yuhka an Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan atau dikisahkan dari Umar bin Abdul Aziz, anaknya bernama Abdul Malik berkata kepada ayahnya ketika ayahnya menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin dari Bani Umayyah. Malaka la tunafidhul umur, kenapa kau tidak jalankan seluruh urusan? Maksudnya keputusanmu kenapa kau tidak jalankan? Fa wallahi ma ubali law annal qudura golat bi wa bika fil haq. Wahai ayahanda, aku tidak peduli seandainya kita harus mati, harus direbus dalam periuk dengan air yang panas dalam rangka membela kebenaran. Kita mati pun enggak masalah meskipun matinya dengan direbus dengan air yang panas atau minyak yang panas demi membela kebenaran. Dia bilang bapaknya, jangan ragu-ragu, terapkan saja, enggak usah ragu-ragu. Kata Umar bin Abdul Aziz, la ta'jal ya bunaya, jangan tergesa-gesa wahai putraku.
Fa inna Allah dzammal khamr fil Qur'an marratain wa harrama fi tsalitsa. Allah tidak langsung mengharamkan khamr. Untuk mengharamkan khamr Allah perlu tahapan, tidak langsung. Makanya khamr itu disebut 4 kali dalam Al-Quran. Terakhir baru diharamkan. Yang pertama kata Allah, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, dalam surat An-Nahl. Pertama Allah sebutkan di antara nikmat Allah yang memberikan kepada kalian, kalian menjadikan buah-buah dari korma dan buah-buah anggur kalian jadikan mabuk dan minuman yang baik. Jadi jadikan bir yang bikin mabuk dan minuman ini belum haram. Tapi Allah di situ menyebutkan 2 hal. Minuman yang bikin mabuk dan minuman yang baik. Isyarat bahwasanya ini tidak baik, tapi masih halal. Makanya tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dari buah-buah korma dan buah anggur kalian menjadikan minuman yang bikin mabuk dan rizki yang baik. Berarti yang mabuk ini rizki baik atau tidak? Tidak, tapi masih isyarat. Ini pertama. Yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Belum mengharamkan juga. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian. Katakanlah pada keduanya ada manfaat-manfaat. Ada manfaatnya minum khamr. Ada manfaatnya enggak? Ada. Stres bisa hilang. Habis sadar stres lagi. Judi ada manfaat enggak? Ada. Tiba-tiba kaya. Benar atau tidak? Tiba-tiba bangkrut juga bisa. Tapi bisa kaya. Tapi kata Allah, wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah juga belum haramkan. Ketiga, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kalian salat ketika kalian mabuk sampai kalian sadar. Makanya kalau mau mabuk pada Isya. Supaya pas subuh sudah sadar. Jangan minum bir sebelum maghrib. Karena nanti maghrib Isya enggak sah salatnya. Jadi boleh salat, yang penting tidak mabuk. Tapi mabuk masih boleh. Yang penting jangan waktu apa? Salat. Subhanallah, betapa lambat Allah langsung mengharamkan. Terakhir baru Allah mengatakan, ya alladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah. Ini ayat yang terakhir turun di dalam hukum-hukum. Ini di Madinah baru kemudian turun ayat dalam hukum-hukum, kemudian khamr pun menjadi haram. Kenapa? Karena khamr itu sangat digandrungi oleh orang-orang Arab, dan khamr itu tanda kesuksesan. Sehingga mereka sering menulis bait-bait tentang khamr. Sampai ada namanya abyat khamriyah. Bait-bait tentang khamr. Khamr itu warnanya begini, cawannya begini, minumnya begini, kalau lagi mabuk begini. Jadi untuk menghilangkan itu tidak langsung. Allah dengan bijak, dengan tahapan-tahapan. Maka Umar bin Abdul Aziz pun demikian. Ketika dia menghadapi permasalahan di masyarakat, dia tidak langsung mengambil tindakan langsung habis. Tapi dia dengan tahapan-tahapan, anaknya tidak sabar. Ya Abi, sudah habisin aja Abi. Kalau kita harus mati dengan direbus, nggak ada masalah. Bukan begitu nak. Allah juga dulu punya tahapan. Kita harus dipakai tahapan. Ini pelajaran bagi kita. Dakwah perlu pelan-pelan. Anak mungkin adik kita belum pakai jilbab, pelan-pelan. Pakai jilbab, masuk neraka. Dia biar masuk neraka, nggak ada masalah. Paling cuma beberapa hari katanya. Oleh karena semua perlu apa? Perlu tahapan. Ini makanya Nabi pun ketika menghadapi Yahudi dengan tahapan-tahapan, dari memaafkan, dari mengusir sampai terakhir diperangi. Dan itu tahapan, dan sehingga orang sekarang tidak bisa mencela Nabi dari sisi situ. Seandainya Nabi langsung dari awal memerangi mungkin jadi bahan celaan. Muhammad bagaimana mungkin, tapi ternyata tidak bisa jadi celaan di sini karena Nabi dengan tahapan-tahapan. Dalam diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam As-Sunnah dari Kharijah bin Ubaidillah bin Umar Al-Umari, dia berkata, "Kana Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz indana fakunna nu'zihi." Anaknya Umar bin Abdul Aziz namanya Abdul Malik. Si anak ini dulu kami suka ganggu dia. Kalau mastukhlifa Abu, tatkala bapaknya jadi khalifah, qadima alaihi. Maka anaknya datang kepada bapaknya dan dia umurnya 19 tahun. Sementara bapaknya sedang melatih orang untuk kembali kepada Al-Quran Sunnah. Masyarakat macam-macam, maka dia ajak kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Sunnah. Ya. Bapaknya melakukan mudarat, yaitu dengan kelembutan. Maka anaknya berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, ala tumdi kitab Allahi wa sunnata nabihi, thumma wallahi ma ubali an tughla bi wa bikal kuduru." Kenapa kau tidak paksa terapkan kitab dan sunnah kepada masyarakat? Cuek aja.
Kalau memang kita berdua harus direbus mati demi membela kebenaran, aku tidak peduli. Maka ayahnya berkata, ya bunayya inni urawwidun nas ala riyadatis sa'ab. Aku melatih orang untuk menjalankan kitab dan sunnah sangat sulit bagi mereka. Mungkin mereka lagi rusak atau bagaimana, enggak tahu di zaman itu. Maka untuk mengarahkan kitab dan sunnah tidak bisa langsung, pelan-pelan. Ukhrijul baba minas sunnah fa'adha'ul baba minat tama'. Maka saya berikan dua pilihan. Ada sunnah, ada juga hal yang longgar. Jadi mereka kalau tidak mampu mereka longgar dulu. Nanti mereka jalankan lagi, mereka longgar lagi. Fa inna farulis sunnah sakanu lit tama'. Ya. Kalau mereka lari dari sunnah, mereka bisa ke pintu yang lebih ringan. Walau ummirtu khamsina sanatan la dhanantu anni la ablughu fihim kullalladzi uridu. Seandainya saya masih dikasih umur 50 tahun, belum tentu saya berhasil bisa mendidik mereka secara total kepada Quran dan sunnah. Ya. Fa in aish ablugh hajati. Tapi kalau saya hidup sampai lama, mungkin saya bisa membuat mereka semua mengenal Al-Quran dan sunnah. Wa in mittu, kalau saya tidak berhasil, saya keduluan mati, fallahu a'lamu biniyati. Allah tahu niatku. Bahwa saya memang secara sedang bertahap. Berhasil enggak berhasil bukan urusan saya. Ya, yang penting saya melakukan apa? Tahapan. Kalau saya tidak pun berhasil, Allah tahu niat saya. Saya melakukan demikian karena untuk apa? Tahapan. Maka ini penting bagi kita bahwasanya perlu tadarruj. Ibnu Qayyim berkata, wa hikmatu hadza tadrij tarbiyatu ala qabulil ahkam wal idhan laha wal inqiyadu laha syai'an fa syai'an. Hikmah dari tahapan tersebut untuk mentarbiyah, membiasakan diri untuk menerima hukum-hukum Islam dan tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Ya, yaitu tunduk kepada hukum Islam sedikit demi sedikit. Ini penting dalam dakwah, di rumah, di tetangga, semuanya perlu tahapan-tahapan, tidak langsung langsung tembak was-was langsung diusir. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.